Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di tempat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Al-Firdaus Al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk kita di dunia, di kubur dan di hari kiamat. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa contoh yang paling baik untuk kita? Setiap orang di dunia ini cari orang yang menjadi contoh untuknya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia jalan, bagaimana dia ngomong. Paling banyak orang sekarang di zaman ini contohnya pemain bola. Lihat pemain bola, rambutnya bagaimana dia potong rambut seperti Ronaldo, seperti Messi. Jalan, lihat artis, bagaimana artis itu jalan, dia jalan seperti artis itu. Cara tidur atau tidur dengan apa atau bagaimana, dia lihat penyanyi ngomong contohnya di TV, di acara, kalau saya tidur saya harus minum apa, makan apa, cara tidur bagaimana, dia ikut orang seperti itu. Perempuan juga sama, dia lihat fashion itu, bagaimana artis perempuan pakai, bagaimana dia pakai sepertinya. Sampai jilbab sekarang sudah ada fashion. Perempuan mau pakai jilbab, buat apa? Bukan pakai jilbab syar'i, itu cara syar'i yang tutup auratnya, tidak. Dia cari artis bagaimana cara artis itu pakai jilbabnya, bagaimana warnanya, bagaimana dia pakai seperti artis. Itu di zaman ini. Karena itu kita butuh sangat di zaman ini ulama, ustaz, semua orang pendakwah ingatkan saudaranya, ingatkan orang muslim bagaimana atau siapa contoh untuk kita. Contoh untuk kita yang paling utama, yang paling besar, yang paling bagus, yang paling baik, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, uswah, contoh hasanah yang baik. Jadi uswah hasanah, contoh yang paling baik untuk kita ikutnya, untuk kita buat sepertinya. Bagaimana cara ngomong, bagaimana jalan, bagaimana sabar, bagaimana akhlak sama manusia, sama keluarga, dan sebelumnya sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah? Itu yang paling pertama. Allah Subhanahu wa taala dulu untuk kita tahu contoh yang paling bagus itu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ke atas akhlak yang paling agung wahai Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang beritahu kita itu? Allah Subhanahu wa taala. Kamu berada di atas akhlak yang paling agung wahai Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Safiyah bint Huyai ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, dia berkata, saya tidak melihat orang akhlaknya lebih baik dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah, paling bagus akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nasi khuluqan Nabi Muhammad SAW. Paling bagus akhlak adalah Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW adalah khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kana Quranan yamshi 'ala al-ard. Seperti Quran jalan ke atas bumi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Allah bagaimana? Selalu malu dari Allah, selalu berdoa kepada Allah, tauhid. Dan itu tujuan yang paling utama yang
Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul-rasul dan turunkan buku-buku untuknya, iaitu tauhid, iaitu aqidah. Paling mahal di hidup kita itu adalah aqidah. Orang kalau dapat ilmu yang mana-mana di dunia, yang paling tinggi, ilmu agama atau yang lain, tapi aqidahnya rusak, semua ilmu itu tidak ada bermanfaat. Karena itu kita lihat kadang-kadang ustaz fulan atau bapak fulan di TV, dia ngomong orang Nasrani masuk syurga. Kenapa? Yang penting akhlak, katanya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala cipta syurga dan neraka kalau seperti itu? Kalau tentang akhlak, orang Muslim itu akhlaknya buruk masuk neraka, tapi orang Nasrani akhlaknya baik masuk syurga, katanya. Ini siapa? Banyak sekarang di Arab, banyak orang umum seperti ini. Dan di sini juga saya berapa hari lalu saya lihat video, banyak orang ustaz atau orang yang banyak fikir, kata mereka mufakkir, katanya. Mufakkir yang fikir sendiri itu, dia duduk sendiri, dia baca buku apa-apa, kemudian dia ada ide-ide sendiri. Dia bilang orang Nasrani masuk syurga, orang Yahudi masuk syurga, agama yang mana-mana masuk syurga, yang penting akhlaknya. Itu mendustakan Al-Quran kalau seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi-nabi sendiri. Oh, nabi-nabi itu kalau mereka melakukan syirik, semua amalan mereka batal. Itu nabi-nabi lagi. Bagaimana kalau orang yang biasa? Karena itu tujuan yang pertama atau yang paling utama kita di dunia itu tauhid. Karena itu wajib ke atas setiap orang Muslim. Di antara kita, semua orang Muslim di dunia, belajar aqidah yang benar. Belajar aqidah yang benar. Siapa yang cipta kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi rezeki untuk kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mematikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa uruskan urusan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidupkan kita, yang mematikan kita? Siapa yang kasih kita kesempatan untuk tidur? Siapa yang kasih kesempatan untuk bangun? Siapa yang kasih sehat untuk jalan? Siapa kasih sehat untuk lihat, mata untuk lihat, telinga untuk dengar? Semua itu kita harus setiap saat, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kalian punya nikmat apa-apa dari Allah, maka selalu ingat ini. Jangan rasa saya pintar, saya kerja saya itu, saya sudah sampai ini, kedudukan saya di kerja seperti itu karena saya pintar. Salah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang ada ikhtiar, ada berusaha untuk itu. Tapi banyak orang berusaha tapi tidak dapat. Saya kaya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih uang, bukan karena saya berniagaan. Banyak orang kerja berniagaan, kerja panjang, berjam-jam, satu hari berniagaan, dia sangat susah, sangat capek untuk dapat uang, tapi akhirnya tidak dapat juga. Orang kerja sedikit dapat uang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Perempuan cantik sekali, cantik, tidak dapat suami sampai umurnya 30-an, 40-an, tidak dapat suami lagi. Kalau kita bersin baca apa? Kalau bersin membaca apa? Yarhamukumullah. Itu salah satu sesuatu yang harus kita belajar. Khususnya orang Indonesia itu, saya lihat kalau bersih diam aja, sudah diam. Tak harus, ya itu satu lagi, harus ngomong dan buat orang dengar. Bukan alhamdulillah, tak boleh. Kalau alhamdulillah, bagaimana kita menjawab? Karena tidak boleh kita menjawab kalau orang tak baca alhamdulillah, tidak boleh. Ya, kalau orang bersin kita tak boleh yarhamukumullah, harus dia baca alhamdulillah dulu dengan suara yang jelas. Alhamdulillah. Ada satu ulama berkata, bagian ulama berkata, salah satu karamat itu, ada karamat memang ulama, orang-orang salih, wali, awliya itu ada karamat memang. Tidak boleh kita ingkar karamat itu. Tapi siapa yang punya karamat itu yang perbuatan yang baik itu khusus, itu siapa? Ala inna awliya Allah siapa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena sekarang ada bagian atau jamaah mereka berkata, syekh kita itu tidak bisa salat lagi. Ya, kenapa? Dia sudah dapat yakin, katanya. Apa yakinnya? Sesuatu dalam hatinya itu buat dia tidak salat lagi. Kita pernah waktu saya di Mesir, di satu jamaah, ada orang tua sekali,
jenggotnya putih, dia duduk seperti itu, duduk di belakang, tapi masih bisa sehat, bisa salat, bisa semuanya, tapi duduk aja seperti itu. Waktu itu saya kecil, dan saya tanya satu orang, ini kakak ipar saya, ini siapa? Dia bilang, enggak usah tanya, kita salat aja dan pergi. Saya bilang, kenapa? Ini siapa? Kenapa tidak salat? Dia bilang, itu jamaat sesat. Mereka bilang, syekh kita itu kalau dapat yakin sudah tidak ibadah lagi. Yani dia duduk, enak, makan, minum, orang kasihnya uang, orang kasihnya rumah, macam-macam. Dia tidak usah ibadah lagi. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah sampai kamu dapat yakin. Yani kamu beribadah. Nabi SAW tidak dapat yakin sampai meninggal. Ada orang yang lebih bagus dari Nabi untuk dapat yakin itu, yakin dalam hatinya, katanya dia sudah sampai satu level yang tidak usah ibadah, itu sudah tentu sesat. Hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu kematian. Yani kamu beribadah sampai kamu mati. Jadi orang beribadah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngomong apa lupa sebelumnya. Alhamdulillah ya. Ya, satu karamat itu ada satu ulama, bagian ulama berkata, salah satu karamat itu untuk Abu Dawud. Abu Dawud itu siapa? Yang punya Sunan Abu Dawud. Dia punya hadis, buku-buku hadis, dia tulis sendiri, namanya Sunan Abu Dawud. Abu Dawud itu ada karamat waktu dia di tengah laut. Dan ada orang di namanya apa, di bumi bersin. Dan orang itu baca alhamdulillah, dan Abu Dawud di tengah laut. Dia bisa dengar yang baca alhamdulillah itu. Padahal dia di tengah laut, itu karamat. Dia suruh orang yang namanya apa? Kalau pilot itu nahkoda. Saya mau narkoba. Nahkoda itu dia suruh nahkoda untuk pergi ke orang itu. Dia pergi dan dia baca yarhamukumullah atau yarhamukallah. Dan orang itu dia sudah masa, tapi dia sudah tahu kalau dia bersin tadi. Dia jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan orang bilang, bertanya kepada Abu Dawud, sampai kita jauh-jauh seperti itu untuk kita menjawab. Orang itu yang membaca alhamdulillah, dia bilang yang pertama itu wajib, kita harus jawab. Yang kedua, kamu tidak tahu apa artinya yahdikumullah wa yuslih balakum itu. Kamu tak tahu. Doa yang sangat agung. Yahdikumullah, semoga Allah memberi kalian hidayah, petunjuk. Wa yuslihu balakum, memperbaiki semua urusan kalian. Karena itu salah satu ibadah, itu ibadah besar, bukan ibadah kecil. Kalau orang bersin membaca alhamdulillah dengan suara jelas, alhamdulillah, walaupun di majlis ilmu seperti itu, iya, walaupun di masjid, iya, kecuali khutbah Jumat. Jangan alhamdulillah dan semua yarhamukumullah, khatib Jumat sudah seperti itu, tidak. Dan majlis yang biasa seperti itu sama keluarga, di kerja, kalau bersin baca, jangan malu. Banyak orang malu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dan yang dengar jangan diam, baca yarhamukumullah atau yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah, semuanya boleh. Yarhamukumullah, jawabannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah kan? Pahalanya malah itu salah satu hak ke atas orang muslim. Yani hakul muslim ala muslim khams. Ada 5 hak. InsyaAllah mungkin kita buat kajian tentang hak-hak itu. Salah satu tashmitul atis. Tashmitul atis, yani kalau orang bersin dan baca alhamdulillah, orang yang dengar membaca yarhamukumullah, jawabannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita lupa juga kita ngomong apa sebelum ini. Sebelumnya ngomong apa? Ingat enggak? Ya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu tauhid, aqidah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Qur'anan yamshi 'ala al-ard." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran jalan di atas bumi. Kana khuluquhu al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Aqidah itu yang paling pertama. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat yang mana-mana yang kalian punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda kuat, sehat, kaya, kerja tinggi, apa-apa itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Yusuf alaihissalam berkata waktu di penjara,
Tidak ada makanan sampai untuk kalian kecuali saya memberitahu kalian apa makanan yang kalian akan makan nanti. Kemudian dia bilang apa? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Itu yang diajarkan Tuhan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ajar Yusuf, dan Yusuf sebutkan ini. Tidak usah malu. Alhamdulillah, Allah bukan malu, malah itu buat anda besar di mata manusia. Alhamdulillah, yang memberi harta itu Allah. Alhamdulillah, yang memberi istri salihah itu Allah. Alhamdulillah, yang memberi anak salih itu Allah. Karena ada orang salih dapat istri yang tidak bagus, ada enggak? Siapa lagi? Ada Nuh dan Lut alaihi wassalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut, istri-istrinya orang kafir. Coba bayangkan, kalau anda fikir, ya saya orang salih lah, saya belajar ilmu, saya berusaha untuk dapat istri salihah, karena itu dapat istri salihah. Tidak ada yang lebih bagus dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi-nabi seperti itu, tapi istrinya kafir lagi, bukan fasik atau pendosa, kafir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Perumpamaan untuk orang kafir, orang istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Lilladzina kafaru, yani orang-orang kafir. Jadi yang memberi istri salihah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi suami salih, ya memang saya belajar ilmu, saya hafizah, saya belajar ilmu, saya menjaga diri, karena itu harus dapat suami salih. Tidak harus. Banyak perempuan baik sekali tapi suaminya sangat buruk. Banyak perempuan kerja untuk memberi nafkah untuk anaknya, suaminya tidur aja di rumah atau hisab dada, narkoba, macam-macam. Kenapa? Karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa, ada perempuan cantik sekali, kita bilang tadi cantik, tapi 30 tahun 40 tahun belum nikah. Dan ada perempuan Afrika, mukanya hitam, rambutnya keriting sangat, tapi 20 tahun sudah nikah dan dapat anak-anak lagi. Suaminya cintanya sangat lagi, tidak bisa lihat perempuan lain. Itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya aqidah. Kalau orang memperbaiki aqidahnya, tauhidnya, maka akan tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak takut kecuali dari Allah, tidak minta kecuali dari Allah, tidak harap kecuali dari Allah. Semua pintu sudah tutup di matanya, di mukanya, semua pintu. Tapi dia tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu yang paling baik untuk dia. Lambat nikah, sudah tidak ada orang untuk nikah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala hantar orang yang paling baik untuk dia. Karena itu doa aja kepada Allah dan selalu percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak Nabi SAW bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Nabi SAW bagaimana? Ini contoh untuk kita. Akhlak Nabi SAW bagaimana dalam urusan ibadah. Salat 5 waktu awal waktunya. Salat subuh pada awal waktunya. Setiap orang tanya diri di sini, apakah saya sudah salat subuh jamaah? Tanya diri, tak usah ngomong. Karena subhanallah ada satu hari di Mesir, tapi mungkin saya tak bisa seperti itu. Ada syekh, masya Allah, dia bilang, saya bisa sekarang tahu siapa yang salat subuh, siapa yang tidak salat subuh di jamaah. Kita semua lihat, bagaimana? Benarkah? Mau saya kasih contoh? Siapa yang di sini, padahal dia dari kota yang lain, siapa yang dan waktu itu maghrib, sudah maghrib, saya bisa tahu siapa yang salat subuh jamaah dan tidak ada yang tidak salat subuh di jamaah. Mau saya kasih contoh? Kamu sudah salat subuh di jamaah, ada satu orang, kamu sudah salat, padahal orang awam, orang biasa, bukan orang yang contohnya berjanggut atau ustaz atau siapa, orang biasa. Dan ada orang di sini, saya bisa tunjuk kalau dia tidak salat subuh di jamaah, tapi tidak usah untuk tidak buat hatinya sakit. Ditanya bagaimana tahu, dia bilang cahaya di muka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi orang yang salat subuh di jamaah itu cahaya di mukanya. Mungkin dia hitam, coklat, tapi mukanya ada cahaya itu, cahaya salat subuh, cahaya iman. Karena itu subhanallah, ada orang, teman saya pernah, dia bilang, wallahi saya lihat orang dari Nigeria atau Cameroon, hitam sangat. Waktu pulang dari salat subuh, saya datang dari satu masjid, dia datang dari masjid, padahal dia hitam sangat seperti itu. Demi Allah, seperti ada cahaya keluar dari mukanya. Mukanya seperti cahaya itu. Saya dekat, orang Afrika tapi mukanya seperti itu. Kenapa? Karena dia salat subuh.
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sama Allah, yaitu ibadah. Kita harus baca dan belajar bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang paling penting, yaitu orang tua, walaupun orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ziarah kubur ibunya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala kasihnya izin untuk pergi kubur ibunya, tapi tidak kasih izin untuk istighfar untuk ibunya. Jadi Nabi SAW masih fikir ibunya, mau pergi untuk ziarah kubur ibunya, mau istighfar untuk ibunya, tapi dilarang untuk istighfar, tapi dikasih izin untuk pergi ziarah kubur ibunya. Nabi SAW beritahu kita, Allah SWT sudah tentu di Al-Quran, dan Nabi SAW beritahu kita bagaimana akhlak kita sama orang tua. Wabil walidaini ihsana. Orang datang untuk berperang sama Nabi SAW di depan orang kafir. Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu punya orang tua? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Nabi SAW suruh dia kembali lagi kepada orang tuanya, irji' fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka ketawa sebagaimana kamu buat mereka menangis. Pasti waktu kamu datang mereka menangis. Pulang lagi, buat mereka ketawa, buat mereka bahagia. Dan ada satu riwayat, irji' fa fihi ma fajahid. Kamu mau jihad, jihadlah bersama orang tua kamu. Sekarang kita pernah ngomong bagaimana durhaka di zaman ini. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersama orang yang hidup samanya, yaitu istrinya. Sekarang orang mungkin akhlaknya sama-sama seperti ini, Masya Allah, kalau lihat temannya senyum, kalau lihat apa orang yang kerja sama-sama ketawa, bahagia. Satu hari mukanya berseri-seri di kerja, mukanya berseri-seri di luar rumah, tapi pulang rumah sama istrinya mukanya muka kayu, tidak bisa senyum, tidak bisa ngobrol. Istrinya mau ngomong sedikit aja marahin istrinya. Istrinya lambat siap makanan aja sedikit, marahin sama istrinya. Bajunya tidak siap, marahin istrinya. Sama istrinya mudah sangat untuk marah. Tapi di luar rumah, Masya Allah, Ustaz Fulan atau Mas Fulan, akhlaknya Masya Allah. Di semua keluarganya Masya Allah, akhlak suami kamu bagus. Ya Alhamdulillah. Tapi dalam hatinya sedih sekali, karena tidak ada orang melihat suaminya di rumah bagaimana. Karena itu akhlak yang paling jelas. Mau tahu orang itu akhlaknya bagus atau tidak, bersama istrinya. Kita sendiri mau tahu akhlak kita bagaimana, lihat dirimu sama istri bagaimana. Karena itu Nabi SAW kasih kita contoh untuk bagaimana suami itu jadi sama istri. Kalau banyak hadis juga tentang jangan buat susah sama istri, jangan buat istri susah. Rifqan bil qawarir. Qawarir itu gelas, berlahan-lahan bersama gelas yang cantik itu, yaitu istri maksudnya. Karena kalau pecah tidak bisa memperbaiki lagi. Rifqan bil qawarir. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang perempuan. Karena perempuan itu sangat lembut. Karena perempuan itu datang dari bawah ayahnya menjaganya, memberinya uang, didiknya seperti itu, ditukar tempatnya jadi sama suaminya, muliakannya juga seperti itu. Sudah tentu kita ngomong tentang istri salihah. Kalau ada perempuan yang buruk, karena banyak perempuan dengar seperti ini, itulah, lihat suami saya bagaimana ini. Lihat dirilah dulu. Ya, karena mungkin ada perempuan sekarang pukul suaminya. Ada, saya dengar ada perempuan pukul suaminya. Ada perempuan ngomong untuk suaminya, maaf ya, kata-kata hayawan itu, nama-nama hayawan, anjing, babi, pernah ada. Kalau perempuan ngomongin untuk suaminya, bagaimana suami ngomongnya? Setelah ngomong untuk suaminya, anjing, iya sayang. Itu tidak logika lah kan? Tidak logika. Kalau dia enakan suaminya, dia tolak suaminya, selalu mukanya buruk, baunya busuk semua waktu, bagaimana dia dekat untuk istrinya seperti itu? Karena itu yang normal. Kita ngomong tentang perempuan yang normal dan lelaki yang normal. Nabi SAW bagaimana sama istri-istrinya? Kan contoh untuk kita. Kita mau ambil contoh dari siapa? Dari drama-drama sekarang. Orang lihat drama, lihat artis bagaimana sama perempuan, tapi banyak khianat di drama. Yang kita lihat di drama itu hanya berlakon. Ada kan satu artis berapa masa lalu, 1 tahun atau apa, dia pukul istrinya atau apa, artis masyhur, tak tahu namanya.
Dia pukul isterinya, dia marahin isterinya, dia selingkuh juga sama perempuan lain atau apa, tak tahu. 1 tahun lalu artis masyhur dalam foto-foto sebelum dia drama itu selalu sama isterinya. Isterinya pakai jilbab kalau tak salah. Bagaimana sama isterinya selalu baik, ambil foto ini. Tiba-tiba mereka pisah. Ada masalah besar di antara mereka. Kenapa? Karena itu hanya di drama. Bagaimana itu lelaki sama perempuan, lembut sama music di belakang seperti itu, jalan-jalan di mobil yang paling mahal seperti itu hanya drama. Tak usah lihat drama, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya sama Aisyah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sama keluarganya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling bagus orang di antara kalian yaitu orang yang paling bagus akhlaknya sama keluarganya, yakni sama istrinya, dan aku paling baik akhlak sama istri saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau istrinya cemburu bagaimana? Sekarang kalau istri cemburu, kita buat apa sama dia? Kita yang marahin dia lagi. Dia yang cemburu, hatinya sakit, tapi lelaki yang marahin dia juga. Ya contohnya lelaki ngobrol sama perempuan, kenapa kamu ngomong sama perempuan ini? Apa? Saya mau ngomong sama siapa-siapa. Kamu tak bisa kontrol saya. Dia tak faham apa artinya cemburu istri itu. Kalau dia contohnya ngobrol sama perempuan atau senyum untuk perempuan di jalan, kenapa kamu lihat perempuan ini? Ya, mau saya jadi buta ya? Tak mau saya lihat siapa-siapa. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau istri cemburu, dia lihat perempuan tak sengaja ya, jangan sengaja. Lelaki lihat perempuan tak sengaja, istrinya marahin dia, kenapa kamu lihat perempuan itu? Enggak sayang, tak sengaja, demi Allah tak sengaja. Saya jalan aja, mata saya tiba-tiba, mau saya buat apa? Ya saya ada ide, saya tutup mata saya, kamu tarik saya aja, seperti orang buta seperti itu. Dia akan ngomong apa? Ya baguslah seperti itu, untuk kamu tidak lihat siapa-siapa. Tak akan jadi, tapi jadi dari hatinya panas, kecewa, panas seperti itu, sudah selesai masalah. Tapi kenapa kamu ngomong sama perempuan seperti itu? Apa masalah saya ngomong? Saya ngomong sama siapa saya mau. Ya, mau saya juga ngomong sama lelaki. Ya Allah, beranilah. Buruk ya istri seperti. Ada masalah jadi besar. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW sama istri ketika istrinya cemburu. Aisyah radhiyallahu anha, itu malam Aisyah, Nabi SAW bersama Aisyah, dan ada istri yang satunya kirim makanan untuk Nabi SAW. Membantu ambil piring dan hantar makanan untuk Nabi SAW. Aisyah lihat ini, pembantu datang pegang piringnya dan bilang, ini dari istrimu fulana ya Rasulullah. Aisyah lihat ini buat apa? Lemparkan piring dengan tangannya sampai piring jatuh atas lantai. Sudah tentu makanan sudah hilang dan piring itu pecah. Coba bayangkan sekarang kalau anda di tempatnya, kamu sama istri, ada pembantu kasih makanan atau orang kasih makanan, dan depan kamu ustaz atau dosen di seperti itu di universitas besar, tapi tiba-tiba istri buat ini depan orang. Bagaimana? Perempuan bodoh, tidak ada fahaman, tak ada utak, kan? Fahaman rendah sangat seperti itu. Tak malu dari Allah, tak malu dari suami, tak malu dari manusia, sampai kamu pecahkan piring seperti itu. Itu kalau kita di zaman ini. Tapi Nabi SAW buat apa? Apakah Nabi SAW tak ada perasaan? Manusia. Nabi SAW itu manusia, ada perasaan, ada hati juga, malu juga. Maksudnya Nabi SAW itu kontrol aja, bukan artinya tidak ada perasaan. Ada perasaan yang sangat tinggi, paling tinggi perasaan Nabi SAW. Tapi sabar. Dia buat apa? Nabi SAW buat apa? Turun, duduk atas lantai dan ambil piring sendiri. Kalau kita sekarang, ambillah, ini yang pecahkan itu, bersihkan cepat. Tidak. Nabi SAW sendiri yang turun, ambil piring. Coba bayangkan, jangan dengar aja. Coba bayangkan, itu Nabi SAW, orang yang paling baik di dunia, orang yang paling mulia di dunia, Nabi yang paling bagus, Nabi yang paling tinggi, lebih tinggi dari semua Nabi, nombor 1 di dunia, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya satu tempat di syurga, tidak ada satu orang punya tempat kecualinya, Al-Maqam Al-Mahmud itu. Hanya Nabi SAW yang paling tinggi di dunia, paling tinggi di hari kiamat, di akhirat, di syurga. Coba bayangkan, duduk dan ambil piring yang pecah itu. Coba bayangkan. Sekarang kalau doktor atau insinyur malu buat seperti ini. Enggak, ini ambil piring
Sambil ngomong apa? Gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian telah cemburu, ibu kalian telah cemburu. Itu saja dia tahu ada sesuatu namanya cemburu. Biring dari istri yang lain, dan itu normal, cemburu. Ambil biring, kemudian suruh Aisyah, ambil satu piring yang lain, karena kamu pecahkan ini, itu adil. Adil, karena pecahkan satu piring, ambil satu piring. Dan jangan bilang, kenapa ya, sudah pecahkan piring seperti itu, tak usah kasih yang lain. Kita fikir Nabi SAW dan istrinya seperti kita, ada 10 piring di rumah, 20 piring di rumah. Kadang-kadang ada kardus-kardus tidak dibuka. Sekarang di zaman ini, orang nikah punya kardus-kardus piring dan alat masak macam-macam, mungkin tidak dibuka sampai mati. Sekarang ada lemari lagi khusus untuk ini, untuk piring, untuk gelas, 30 gelas, 40 gelas. Kadang-kadang ini satu set gelas warnanya hitam, itu putih, itu apa warnanya gold, itu macam-macam di rumah sekarang. Jadi bukan Nabi SAW tak punya setiap istri itu punya 20 piring, 15 piring atau apa untuk ya ini satu aja, tak ada masalah. Itu satu lagi adil. Walaupun ada banyak piring yang merusakkan sesuatu, harus memperbaiki. Bukan seperti kita juga di zaman ini. Sekarang orang merusakkan apa-apa, sudah lari aja. Tidak, di zaman Nabi SAW adil. Kasih satu piring, ganti piring yang pecah itu. Gharat ummukum, gharat ummukum. Contoh untuk kita. Jadi lelaki itu harus tahu bagaimana perempuan itu cemburu. Khususnya Indonesia. Orang di Indonesia itu, saya fikir orang Arab memang lebih panas. Lelaki di Arab lebih cemburu, tapi perempuan di Indonesia lebih cemburu dari perempuan Arab. Itu benar, fakta. Perempuan Arab itu cemburu sangat. Tapi kalau suaminya menikah, bisa diterima, bisa terima dia. Susah, memang susah. Tapi akhirnya terima. Tapi perempuan Indonesia bagaimana? Coba kalau suaminya menikah lagi, musibah besar itu. Semua manusia, apa ya kurang di istrinya untuk dia nikah lagi? Kalau dia nikah lagi, ekonominya baguskah untuk dia nikah lagi? Kalau dia nikah lagi, apakah dia sudah buat semua sunat Nabi SAW untuk buat sunat yang lain, sunat poligami? Sekarang kalau orang mau ngomong, saya mau poligami. Kenapa mau poligami? Itu sunat Nabi SAW, saya mau ikut sunat Nabi. Ada lelaki pernah ngomong, saya untuk istrinya, saya mau poligami. Kenapa? Kenapa? Benar, jujur, saya ada kurang apa-apa? Enggak, tapi mau ikut sunnah Nabi SAW. Ya, duduk, saya setuju. Tapi saya beritahu kamu beberapa sesuatu. Kalau kamu buat, kamu poligami. Yang pertama, jenggot kamu pun kamu tidak biar selalu potong jenggot. Ada ya orang Indonesia, walaupun ada sedikit, tapi ada, tetap ada. Tapi dia terus potong. Yang pertama, itu sunnah yang paling ringan, itu kamu tak bisa. Salat sunnah pun kamu tak salat. Itu yang mudah, tidak akan tanggung jawab apa-apa, tapi kamu tidak bisa buat. Sunnah subuh itu kamu bangun setelah subuh, baru kamu salat selama matahari terbit. Salat zuhur tak pernah salat sunnah zuhur. Salat maghrib dan isya tak pernah salat sunnah. Kadang-kadang tinggalkan salat juga, tapi mau buat sunnat Nabi SAW. Itu lagi. Dia ngomong berapa sesuatu sunnat Nabi SAW. Udahlah, tak usah poligami katanya. Jadi cemburu perempuan Indonesia itu susah sekali. Termasuk waktu saya datang Indonesia, dan mungkin saudara-saudara sini tahu kalau istri saya orang Indonesia. Waktu saya sampai sini Semarang dan nikah, sebelum nikah, waktu ta'aruf itu, alhamdulillah saya manhaj saya sunnah, alhamdulillah saya faham bahawa poligami itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu sebelum nikah. Sebelum nikah juga berapa hari, kalau poligami, siap, insyaAllah, benar, demi Allah saya faham itu syariat Allah, saya tahu ini susah, tapi insyaAllah setuju karena dan terima dengan senang hati, mau kapan-kapan dan siapa-siapa saya setuju. Setelah 6 bulan, 7 bulan, saya ngomong aja tentang urusan poligami. Baru 6 bulan, 7 bulan nikah ngomong tentang poligami. Ya, setelah berapa? Ya, 20 tahun kah, 30 tahun kah, baru kamu fikir poligami katanya. Setelah 2 tahun, 3 tahun ngomong tentang poligami, sudah berani sekarang ya kamu ngomong tentang poligami?
Sebelum nikah, itu sebelum nikah kan? Sudah, itu sebelum nikah. Ini satu urusan, sekarang satu urusan lain. Kamu juga banyak sesuatu sebelum nikah, nampak baik sangat, nampak ini, sekarang kamu bagaimana katanya? Ya sudah seperti itu. Jadi tidak ada perempuan yang bisa terima poligami itu dengan mudah. Ya. Tapi ya harus terima. Kenapa? Coba bayangkan, sekarang lelaki perempuan lebih banyak dari lelaki. Itu benar enggak? Perempuan lebih banyak dari lelaki, itu yang pertama. Mbak tak suka urusan ini, dah pergi atau ada hal? Ya. Perempuan itu urusan poligami itu paling suka lelaki suka dengar, dan perempuan paling tak suka dengar. Ya, perempuan lebih banyak dari lelaki, itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat berapa bersin perempuan yang sudah nikah dan pisah. Berapa? Jutaan perempuan sekarang. Saya sendiri tahu mungkin berapa puluh. Yang mau ya silakan. Yang mau, ada banyak perempuan janda yang mau nikah. Tapi jangan yang ada istri di sini. Yang ketiga, berapa perempuan yang suaminya sudah meninggal? Banyak juga. Jadi kalau saya harus lelaki itu nikah sama satu perempuan aja, bagaimana perempuan-perempuan yang lain? Itu serius sedikit. Itu yang buat banyak zina sekarang. Sudah. Itu yang buat banyak zina ada sekarang. Banyak buat haram. Kenapa? Perempuan tidak punya suami, dan suami mau nikah tapi istrinya tidak kasih izin, ada selingkuh. Banyak kes itu ada selingkuh karena apa? Saya tidak kasih uzur atau alasan, tapi paling yang jadi seperti itu karena apa? Istri tak kasih hak suaminya, istri nifas 40 hari, istri ada haid, istri sakit, istri capek, istri tak mau kasih hak suaminya. Dan ada satu perempuan janda, suaminya pisah sama dia 3 tahun, 2 tahun lebih kurang. Dia butuh juga ada seperti itu. Jadi haram hubungan suami istri. Kadang-kadang dosa yang besar, atau kadang-kadang hanya ngobrol atau bertemu, semuanya dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak buat sesuatu buruk buat manusia. Tidak ada sesuatu namanya buruk itu di urusan poligami. Tapi kita yang salah faham. Dan memang ada banyak lelaki merusakkan urusan poligami itu. Istrinya okey, tidak buat apa kurang apa sama dia, tapi tinggalkan istrinya dan pergi untuk yang lain. Tinggalkan dia, tidak ada adil sama sekali. Tapi walaupun adil, perempuan tidak terima. Perempuan ngomong yang penting adil. Kalau adil juga dia tidak mau terima. Dan banyak orang salah faham. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak bisa adil sama perempuan. Banyak perempuan, khususnya perempuan, salah faham tentang urusan ini. Dan banyak lagi juga tidak tahu, beritahu untuk bisa jawab perempuan. Kalau bilang kamu tak bisa adil, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Quran, kalian tidak bisa adil sama perempuan. Itu bukan di urusan yang kita disuruh adil. Adil itu hanya dua sesuatu, nafkah dan mabit, yani kasih nafkah, adil di uang, dan adil di tidur. Sini satu malam, sini satu malam, sini satu minggu, sini satu minggu, contoh. Tapi apa yang kita tidak bisa adil itu hati, cinta. Itu yang tidak bisa adil. Ada orang punya 2 istri, tidak bisa kasih perempuan itu cinta seperti ini. Pasti dia cinta satu lebih dari yang lain, suka muka perempuan lebih dari yang lain. Itu normal, itu logika. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW tidak adil. Adil sudah tentu, tapi adil di apa? Adil mabit, tidur, adil nafkah. Tapi Nabi SAW tidak adil di urusan cinta. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, paling orang yang engkau cinta siapa? Nah, itu hadis itu Amr bin Al-As berkata, Aisyah. Paling cinta. Dia punya 9 istri, tapi cinta siapa yang paling? Aisyah. Dan waktu Nabi SAW pergi berperang, ada undi. Beliau tulis nama-nama istri dan pilih salah satu. Siapa yang keluar, ikut dia. Bahagia sangat kalau Aisyah. Dia buka, ada 9 istri, tapi waktu buka Aisyah, Nabi SAW bahagia. Dia suka sama Aisyah. Itu tidak bisa adil di urusan hati, di urusan hubungan juga. Contohnya,
Tidak harus hubungan, contohnya ada hubungan sama istrinya itu, hubungan suami istri sama istri ini, esok harus sama istri ini. Tidak harus. Mungkin di sini setiap kali bertemu ada, itu setiap minggu boleh, tidak ada masalah. Karena itu poligami itu syariat yang sangat baik buat orang Islam. Untuk apa? Seperti kita ngomong tadi, akhlak Nabi SAW sama istrinya tentang cemburu seperti kita ngomong tadi. Akhlak Nabi SAW sama istrinya untuk buat hatinya bahagia. Sekarang kalau lelaki keluar sama istri, kalau duduk di satu tempat, pegang teleponnya saja, ngobrol sama temannya, dia kalau di jalan sama keluarganya, istrinya bagaimana? Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW sama istrinya kalau keluar, dan bagaimana buat dia bahagia. Satu perang juga sama orang kafir, Nabi SAW suruh perempuan, suruh sahabatnya maju ke depan jauh, dan Nabi SAW bersama Aisyah sendiri. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, mari kita berlomba-lomba, kita berlomba-lomba sama-sama. Aisyah masih kecil waktu itu, masih muda. Nabi SAW berlomba sama Aisyah, Aisyah menang. Dan selalu saya ingat hadis ini, saya pasti kalau Nabi SAW buat Aisyah menang. Kalau Nabi SAW mustahil Aisyah lebih cepat dari Nabi kalau lari. Nabi SAW qaid, yang leader, orang yang leader perang seperti itu, tentara seperti itu. Apakah perempuan lebih cepat darinya? Mustahil. Saya pasti wallahu alam Aisyah, Nabi SAW buat Aisyah menang. Aisyah menang bahagia. Kemudian setelah berapa lama ada berperang, sudah tua. Aisyah berkata, sudah tua, saya sudah tua, hatta hamaltul lahm, yani sudah gemuk, sudah tua dan gemuk. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Aisyah, suruh juga sahabat maju ke depan dan suruh Aisyah, mari kita berlomba-lomba sama-sama. Tapi Aisyah sudah gemuk sekali, dan Nabi tak sekali, Allah a'lam, maksudnya dia sudah gemuk. Nabi SAW berlomba sama Aisyah, Nabi SAW menang sampai dulu. Nabi SAW ketawa dan berkata kepada Aisyah, satu sama, kemarin kamu menang dan saya hari ini saya menang, jadi kita sama ya, tidak ada yang menang, satu sama. Itu Nabi SAW berlomba sama Aisyah buat dia bahagia. Coba sekarang kalau orang tak ada tempat sama sekali dan istri ngomong untuk suami, mari kita berlomba, ya kamu sudah hilang otak kamu ya, gila kah, mau kita lari di jalan seperti itu? Apa masalahnya? Lari sama-sama, berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Tak usah, capeklah, capek, kita duduk aja makan sama happy aja. Itu Nabi SAW tunjuk bagaimana main sama Aisyah. Di masjid ada jamaah namanya Al-Ahbash, main dengan pedang, bagaimana apa, seperti silat itu. Aisyah mau lihat. Aisyah pendek lebih dari Nabi SAW, bagaimana naik atas bahu Nabi SAW, atas punggung seperti anak kecil. Kalau kita mau dia lihat sesuatu, angkatnya atas punggung seperti itu. Aisyah naik atas bahu Nabi SAW untuk melihat orang itu main, dan Nabi SAW biar dia main, biar dia lihat. Coba kalau di zaman ini istri saya mau, kamu beratlah, punggung saya pecah nanti, patah nanti, seperti itu. Itu di zaman ini fakta. Dan kita kadang-kadang lihat ini, dan kita kadang-kadang buat ini sendiri kan. Orang naik istri sandar atasnya, kamu fikir kamu ringan kah? Jauhlah, seperti itu. Kadang-kadang menyakiti hati istrinya, busuklah kamu, seperti itu. Enggak. Itu Aisyah sama Nabi SAW. Tahu Nabi SAW sama istri-istrinya bagaimana. Kalau kita ngomong tentang istri sama Nabi SAW sama istrinya, tidak selesai. Tapi Nabi SAW tolong istrinya di rumah. Sekarang lelaki kalau makan bagaimana atau minum? Makan, setelah makan tangannya kotor, minta air dari istrinya, tolong kasih air atau tisu basah kalau ada. Sudah, setelah itu duduk pegang HP. Piring yang banyak itu istri sama suami sama anak-anak makan, istri yang angkat sendiri, masuk di dapur, cuci piring. Tadi dia masak satu hari, kemudian cuci piring. Waktu dia masak, cuci baju. Setelah itu ham baju, setrika baju. Suami di mana? Kalau hari libur, kadang-kadang istri kerja juga. Maksudnya dari Senin sampai Jumat kerja juga. Hari Sabtu itu libur keduanya. Suami buat apa? Bangun zuhur.
suami bantu istri. Sepatutnya. Ya, tapi faktanya bagaimana? Hakikatnya bagaimana? Tidur sampai zuhur. Baring, kalau bangun pegang HP, malas sekali untuk bangun. Ya, tolong saya sedikit. 1 minggu saya kerja capek. Sama, istri juga kerja 1 minggu. Kerja, kalau istri tidak kerja di kantor atau apa, kerja di rumah itu lebih susah. Kerja di rumah lebih susah. Nah, tapi suami baring pegang HP, istrinya bangun. Setelah masak 1 hari, setrika baju 1 hari, cuci baju 1 hari, cuci piring juga. Sudah selesai belum? Mau belantai? Sudah belum? Jaga anak. Akhirnya suaminya, ya saya mau kamu akhirnya juga. Tidak ada perasaan sama sekali seperti itu. Tapi Nabi SAW bagaimana? Nabi SAW kalau bajunya sudah koyak, dia jahit sendiri. Istri, baju saya ini jahit. Enggak, dia sendiri. Nabi SAW buat. Kalau sepatunya sudah rusak, buat sendiri. Cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, seperti itu. Kalau buat seperti ini, yang pertama, nomor 1 yang paling manfaat untuk kita itu dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat. Kalau orang makan kemudian duduk tidak gerak sama sekali, sakitlah seperti itu, harus gerak. Yang ketiga, dan itu juga sangat penting, ada mawaddah di antara suami dan istri. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan perempuan kalau dia contohnya hang baju, dia masuk, piringnya sudah dicuci. Itu mungkin kecil buat kita, tapi buat istri itu, ya Allah, luar biasa. Dia lihat sudah bersih seperti itu. Yang pertama, karena dia capek, dia syukur kepada Allah. Yang kedua, itu seperti surprise, kejutan. Kejut itu, terkejut dari suaminya. Tapi biar aja rumah kotor seperti itu, istri buat semuanya, itu susah sekali. Karena itu, tolong istri. Yang kita buat sama istri di rumah itu kecil buat kita, tapi besar buat dia. Kalau makan, apa susahnya kalau piring yang kita makan itu masuk di dapur, cuci. Berapa menit itu? Tidak berapa menit, berapa saat. Itu kalau 1 piring. Kalau piring sama piring istri sama 5, 6, totalnya 10 contohnya. Tidak sampai 5 menit, tidak sampai. Setelah itu ada sakinah, mawaddah, rahmah. Ya kita, ya semoga sakinah, mawaddah, rahmah. Itu aja dengan lidah. Tapi untuk buat betul-betul itu jarang sekali. Apa masalahnya? Kalau istri contohnya masak di dapur dan sudah lihat kalau baju sudah selesai, ambil baju itu, hang baju. Itu saja. Tidak sampai 5 menit juga, tidak capek juga. Tapi istri sudah bebannya itu sudah kurang. Karena itu Nabi SAW kana fi mihnati ahli, yani tolong istrinya selama dia di rumah. Nabi SAW yang berperang sama orang kafir, yang ajar manusia, bukan ajar manusia, ajar semua manusia. Bukan seperti kita ada bagian aja tafsir, kita sudah khusus tafsir, khusus hadis, khusus ini. Nabi SAW semuanya, yang paling susah itu. Tapi ajar manusia, berperang, tolong istri, buat barang dirinya sendiri, tolong orang muslim yang lain, pergi salatul rahim, pergi untuk iadatul marid, orang sakit, pergi di jenazah, macam-macam Nabi SAW buat. Itu contoh untuk kita sama istri bagaimana. Waktu sudah tidak cukup untuk lebih dari ini. Yang penting kita sudah lihat contoh untuk kita di beberapa urusan ibadah, urusan hubungan sama istri, bagaimana orang buat sama istri. Kalau kita buat itu saja, kehidupan kita semua sudah berubah. Memperbaiki hati kita di urusan akidah, dan memperbaiki diri kita bersama istri. Dan istri juga, ya kita ngomong tentang suami, ya harus istri juga, tapi waktu tak cukup. Hak suami itu sangat besar, karena itu ada namanya hukuk wajibat, hak saya dan wajib ke atas orang lain. Bagaimana seperti itu ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ajar kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita supaya kita sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di syurga, di Al-Firdaus Al-A'la. Dan saya ingatkan saudara kita, bagaimana kita dekat, kita selalu berdoa, ya Allah, kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di syurga. Saya ingatkan dengan satu hadis, paling dekat pada aku, Nabi SAW bersabda, paling dekat pada aku pada hari kiamat yang paling bagus akhlaknya.
Dan paling bagus akhlak itu yang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.